Hai, Assalamualaikum. This is Otan speaking. Selamat datang di channel Resiko. Kali ini saya akan membahas tentang Ibu Kartini dan Al-Quran. Kira-kira ada keterkaitan atau keterikatan apa di antara Ibu Kartini dengan kitab suci agama Islam tersebut ya? Yuk kita bahas. Jangan lupa tonton sampai habis ya, biar nggak salah paham. Dalam suatu pengajian bulanan, Kiai Haji Soleh Darat di rumah Paman Kartini yang bernama Pangeran Aryo Hadiningrat di Demak, Kartini turut hadir bersama priai wanita yang duduk di belakang tirai. Kala itu, sang Kiai memberikan penjelasan tentang tafsir surah Al-Fatihah yang ternyata membuat Kartini tertarik dan penasaran. Kala itu, hati Kartini begitu damai mendengar makna surat Al-Fatihah, teman-teman. Ketika pengajian telah usai, Kartini kemudian membujuk pamannya yang kala itu menjabat juga sebagai Bupati Demak agar menemaninya untuk menemui Kiai Haji Soleh Darat. Nah, Kartini itu berniat untuk meminta kepada sang Kiai untuk bersedia menafsirkan Al-Fatihah ke dalam bahasa Jawa. Permintaan Kartini ini dilandaskan keresahan hatinya karena saat membaca Al-Quran sebagai kitab suci yang luar biasa indahnya malah justru tidak dipahami isinya sama sekali. Padahal mereka khususnya orang Jawa yang muslim sangat ingin mengerti kandungan kitabullah itu sebagai pedoman hidup kan? Usulan ini juga rupanya dipicu dari kesedihan Kartini sendiri yang pernah dimarahi guru ngajinya karena bertanya mengenai tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kenapa mesti marah ya? Atau jangan-jangan guru yang dimaksud juga nggak ngerti lagi artinya, makanya dia marah. Oke, kembali kepada usulan Kartini ya teman-teman. Jadi sang Kiai kemudian menangis seraya mengucapkan kalimat tasbih terhadap ucapan Kartini. Beliau kagum akan kecerdasan seorang perempuan di depannya ini. Usulan Kartini rupanya begitu menyentuh hati Kiai Haji Soleh Darat ya. Permintaan Kartini kemudian diiyakan oleh sang Kiai walaupun beliau sadar betul nih bahwa menafsirkan Al-Quran itu luar biasa sulit karena harus memenuhi syarat seperti beberapa diantaranya adalah harus menguasai gramatika Arab, nahwu sorof, ilmu ba'de, makne, bayan, muhasnatil kalam, nasih mansuh, asbabul wurud, asbabun nuzul, dan sebagainya. Banyak kan? Ya, begitu kembali ke kediamannya, Kiai Haji Soleh Darat berusaha menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa aksara pegon. Nah, teman-teman, ketika baru selesai 13 juz, kemudian dicetak pertama kali di percetakan Haji Muhammad Amin di Singapura loh, pada 17 Rabiul Awal 1311 Hijriah atau dalam kalender Masehi 7 November 1893 dengan judul Faidur Rahman fi Tafsiri Ayatil Quran karya Kiai Haji Soleh Darat usul Raden Ajeng Kartini. Nah, Litbang Kementerian Agama kemudian menyatakan tafsir yang dibuat oleh Kiai Haji Soleh Darat itu sebagai tafsir pertama di Asia Tenggara. Isi tafsir Faidur Rahman meliputi surat Al-Fatihah hingga surat Ibrahim, teman-teman. Tapi sayang, sang Kiai lebih dulu wafat sebelum dapat menuntaskan kitab ini hingga 30 juz. Sejak membaca kitab dari Kiai Haji Soleh Darat, Kartini mulai meninggalkan kecenderungan liberalnya yang tidak lain arahan para mentornya dari Belanda. Kiai Haji Soleh Darat kemudian memberikan kitab ini kepada Kartini sebagai hadiah pernikahannya dengan seorang Bupati Rembang yang bernama Raden Mas Joyodiningrat. Perlu diketahui juga teman-teman, kala itu tidak ada ulama yang berani menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa karena dianggap terlalu suci. Penjajah Belanda pun melarang keras penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa apapun. Nah, untuk alasan kenapa Belanda melarang tafsir Al-Quran, nanti saya akan bahas di konten selanjutnya ya. Oke, lanjut. Mendapati masalah-masalah seperti itu terkait Al-Quran dan tafsirnya, Kartini tidak bisa berbuat banyak, teman-teman. Beliau hanya bisa menumpahkan kekesalan dan keresahannya melalui surat kepada sahabat penanya. Seperti salah satunya, Stella Zihandelar. Benar nggak ya saya bacanya? Salah satunya tercatat dalam surat bertanggal 6 November 1899 yang dikutip dari buku bertajuk Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Isi suratnya seperti ini. Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agama dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku?
jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya. Al-Quran itu terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Aku pikir adalah gila orang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris tapi tidak memberi artinya. Aku pikir tidak jadi orang soleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang baik. Bukankah begitu, Stella? Tulis Kartini. Teman-teman, meski sudah curhat kepada Stella, kegelisahan Kartini terhadap agamanya terus ada, bahkan makin menggebus sampai beberapa tahun kemudian. Untuk sedikit meredam kegelisahannya, Kartini juga mengirim surat kepada istri Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda yang bernama Nyonya Aben Danon. Dalam surat tertanggal 15 Agustus 1902 dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menuliskan bahwa dirinya tak mau lagi mempelajari Al-Quran. Potongan kalimatnya dalam surat itu seperti ini. Dan waktu itu, aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak tahu apa perlu dan manfaatnya. Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Wah, dalam banget ya, teman-teman isi suratnya. Kartini kemudian melanjutkan, jangan-jangan guruku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepada aku apa artinya, nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa, kitab ini terlalu suci, sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya, kata Kartini. Jadi teman-teman sekalian, Kartini merupakan salah satu pelopor yang mengubah Al-Quran yang sebelumnya sulit dimengerti menjadi bisa dimengerti oleh penduduk Jawa kala itu, setelah ditafsirkan tentunya. Sepertinya hal ini jarang diajarkan di sekolah ya, atau cuman saya aja yang nggak mendapatkan cerita ini di sekolah. Ya, jadi kenapa pada perayaan Hari Kartini, para murid malah diajak berdandan dan mengikuti fashion show? Nggak diajak ngaji bareng aja gitu? Ya, yang non-muslim tinggal ikuti kajian yang sesuai ajaran agamanya aja. Karena kalau dilihat dari ceritanya lagi nih, perayaan Kartini tuh baiknya dimaknai kebangkitan secara spiritual juga nggak sih teman-teman? Sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.